Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari anggota Jemaat GKI Wongsodirjan dan juga simpatisan. Sungguh kami bersyukur bahwa kita boleh berjumpa sekalipun tidak bertatap muka, tetapi boleh mendengar suara dari gembala atau pendetanya. Sudah lama kita tidak berjumpa dan sekarang ini sekalipun baru saja kita mengikuti ibadah live streaming, kita akan bersama-sama juga dalam satu minggu ini menggumuli perenungan secara rekam untuk apa yang menjadi pergumulan kita bersama. Saya ingin menggunakan bahan bagian dari bacaan leksionari minggu ini, dan supaya tidak terjadi duplikasi atas apa yang dikhotbahkan oleh Pak Gideon, saya mengambil bacaan yang lain dalam bacaan leksionari minggu ini yang diambil dari surat 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat 6 sampai dengan 9. Nah, saya ingin memberi judul perenungan ini, dalam pandemi ini iman, pengharapan dan kasih kita diuji. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah kita tahu bagaimana menguji kemurnian emas? Ya, dengan membakarnya sampai dengan suhu 1000 derajat Celcius. Di saat itu emas akan mencair dan mengelompok dengan emas, sementara logam-logam yang lain akan terlepas ikatannya dengan emas. Dari situlah didapat emas murni 24 karat atau murni 100% atau 1000 per mil. Memang kadang-kadang para pembuat kerajinan emas atau tukang emas sering memakai air raksa untuk mengurai logam lain dari emas, karena suhu pembakaran yang mampu ia pakai untuk menguraikan emas tersebut di bawah 1000 derajat Celcius. Air raksa ini akan mengikat logam yang lain, sementara emas akan berkumpul dengan emas. Oleh karena itu, sekali lagi kita tahu bahwa emas dapat dimurnikan dengan pembakaran atau api yang sangat panas. Dalam proses pemurnian emas, ternyata dipakai juga sebagai simbol untuk pemurnian iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan, tentunya dengan sesama. Dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan 9, penulis surat ini dengan lugas menggambarkan simbolisasi atau pengandaian ini. Ia mengatakan, bergembiralah akan hal ini sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu dinyatakan di dalam ayat 6 dan 7. Ini berarti bahwa pemurnian iman kita digambarkan seperti pemurnian emas dengan api yang sangat panas. Demikian juga iman dengan pencobaan atau penderitaan yang sangat berat, supaya didapatkan iman yang murni, maksudnya sungguh-sungguh dan tahan uji. Oleh karena itu janganlah mengeluh dan menyerah saat pencobaan tersebut. Justru saat itu kita perlu semakin dekat dan setia kepada Tuhan dalam segala kesalahan pribadi maupun kesalahan sosial kita. Di saat itulah kita dapat melihat dan membuktikan kemurnian iman kita kepadanya. Yang menarik, semua sikap kita untuk setia dan sungguh-sungguh beriman, berpengharapan dan mengasihi Tuhan tersebut tidak didasarkan pada pengalaman kita melihat dan bertemu dengannya secara fisik, melainkan karena kita sungguh-sungguh mempercayai anugerah dan kasih-Nya. Kita bergembira atau berbahagia karena sukacita yang mulia dan tidak terkatakan, karena kita telah mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa kita. Itu dinyatakan dalam ayat 8 dan 9.
Hal ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada Thomas yang menjadi bacaan dalam khotbah live streaming tadi. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya, dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 29. Itulah sebabnya dalam pergumulan gereja-gereja perdana, penderitaan karena beriman kepada Yesus dimaknai sebagai pencobaan yang memurnikan iman mereka. Sehingga tidak mengherankan jika hampir di semua gereja-gereja yang dibangun saat itu selalu diletakkan tulang-tulang para martir yang telah mati demi iman, pengharapan dan kasih mereka kepada Tuhan serta sesama. Inilah fakta sejarah gereja kita, di mana kita sekarang ini adalah penerus iman mereka yang juga tidak pernah melihat dan berjumpa dengan Tuhan secara fisik. Namun toh kita percaya, berharap dan mengasihinya juga dengan setia dan sungguh-sungguh, maksud saya dengan seluruh totalitas hidup. Persoalannya sekarang adalah bagaimana merelevansikan refleksi ini dengan kehidupan kita sekarang ini. Bagaimanakah kita memaknai hidup yang percaya, berharap dan mengasihi Tuhan serta sesama dalam konteks pandemi COVID-19 ini? Ya, mestinya kita merelevansikan refleksi atau perenungan ini pertama-tama dengan pertanyaan pribadi. Apakah kita sungguh-sungguh telah hidup dengan setia dan sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan di tengah penderitaan atau kesulitan besar karena pandemi COVID-19 ini? Apakah kita sungguh-sungguh meletakkan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama di atas segala kepentingan pribadi kita? Apakah kita sungguh-sungguh merasakan kebahagiaan atau kegembiraan yang sungguh-sungguh berasal dari Tuhan di tengah semua yang sulit dan menyesakan saat ini? Apakah wujud konkret dari sikap iman kita yang seperti itu? Marilah saya mengajak kita semua berteduh dan terbuka menjawabnya di hadapan Tuhan, agar kita sungguh-sungguh dapat menguji kemurnian iman kita dan memperbaikinya jika memang itu yang harus kita lakukan. Kiranya Tuhan menolong kita dan sungguh-sungguh dalam suasana masih dalam masa Paskah ini, Paskah minggu yang kedua ini, kita boleh merasakan kegembiraan, sukacita sekaligus melakukan tindakan yang benar dalam sikap iman yang benar. Tuhan memberkati. Amin.